Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi berbahagia, di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya Didi Junaidi dalam channel YouTube saya dengan segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Tema tersebut adalah agar naskah diterbitkan oleh penerbit mayor. Nah, pasti penasaran kan? Oke, namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe juga loncengnya agar sahabat literasi tidak ketinggalan dengan tema-tema yang akan terus dihadirkan di dalam channel YouTube saya ini. Baik, kita mulai ya. Sudah gak sabar kan tentunya? Baik. Oke, yang pertama, sebelum kita menawarkan naskah ke penerbit, maka tentu kita tentukan tema tulisan untuk naskah kita itu. Kita tentukan temanya. Kita akan menulis tentang apa? Apakah tentang sosial, tentang agama, tentang pendidikan, tentang apa sajalah. Sesuai dengan bidang kajian, minat, dan penguasaan sahabat literasi semua. Di video yang sebelumnya tentang bagaimana menulis produktif atau menjadi penulis produktif, itu saya sudah jelaskan. Jangan menulis sesuatu yang bukan bidang keahlian kita. Kita harus menulis sesuatu yang menjadi minat kita, kajian kita, dan kita kuasai. Nah, oke, jadi tentukan temanya. Kemudian yang kedua, setelah kita tentukan temanya, siapa target pembaca yang kita tuju? Atau segmennya itu di kalangan apa? Apakah itu buku untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, atau untuk semua umur? Nah, ini penting karena setelah temanya ada, kemudian target pembacanya jelas, kita akan lebih mudah lagi nanti untuk mengolah kalimat, bahasa, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita tentukan tema, sudah jelas target pembacanya, kita cari penerbit yang tepat. Nah, ini gampang-gampang susah ya. Jadi kita harus rajin search ya di Google misalnya penerbit-penerbit yang menerbitkan buku sesuai dengan tema yang akan kita ajukan. Mungkin kalau kita sempat ke toko buku atau ke perpustakaan itu lebih bagus lagi ya. Kita bisa menyeleksi atau mencari-cari penerbit yang sesuai dengan tema kita. Nah, misalnya tema-tema keagamaan, kita akan ke satu penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku keagamaan. Nah, dari situ kita akan pelajari penerbit itu biasanya menerbitkan buku-buku tentang apa, bagaimana bahasanya, dan sebagainya. Jadi, yang ketiga, cari penerbit yang tepat untuk naskah kita. Oke, yang keempat, setelah kita mendapatkan penerbitnya, kita pelajari karakter penerbit itu. Ya, kita pelajari buku-buku apa saja yang sudah diterbitkan. Bagaimana selingkung atau gaya atau stylenya dalam menerbitkan buku. Dari mulai mungkin covernya biasanya seperti apa, kemudian layoutnya, kemudian gaya bahasanya, ya struktur kalimatnya seperti apa. Karena itu setiap penerbit pasti punya kekhasan. Bahkan setiap penerbit itu punya tagline ya, punya tagline sendiri-sendiri. Kalau kita sudah tahu kekhasan dari masing-masing penerbit, maka kita jauh lebih mudah. Oh, naskah saya ini akan lebih tepat, lebih cocok, pas kalau dikirimkan ke penerbit tersebut. Oke ya. Jadi yang keempat, pelajari karakter penerbit. Itu betul-betul harus mendalam ya, detail. Jangan sampai kita sudah capek-capek nulis naskah, kemudian sudah mengorbankan semua waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin dana, tapi kemudian sia-sia karena tidak pada penerbit yang tepat. Baik, selanjutnya yang kelima, setelah kita pelajari karakter penerbit itu, sebelum kita mengirimkan naskahnya ya, kita awali dengan semacam memperkenalkan dirilah ke penerbit. Kita kontak penerbit itu. Biasanya di setiap buku itu ada alamat penerbit, nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, ya telepon aja, nggak apa-apa. Kita telepon, minta dihubungkan ke mungkin redakturnya atau ke editornya
atau siapa yang biasa menerima naskah. Di situ nanti kita mohon untuk dijelaskan kriteria naskah apa yang bisa diberikan atau dikirimkan ke penerbit tersebut. Nah, dari penjelasan itu kita akan jauh lebih bisa mempersiapkan diri. Naskah yang sudah kita tulis, yang sudah kita siapkan, nanti harus disesuaikan dengan penerbit yang kita tuju. Nah, ini pentingnya. Sebelum kita mengirim naskah, kita harus mendahului untuk memperkenalkan diri kita. Katakan saja, baik itu penulis pemula ya, lebih-lebih, ataupun penulis yang sudah melahirkan banyak karya. Kita harus berkenalan dulu dengan redakturnya, dengan editornya. Perkenalkan saja bahwa ini saya ada naskah buku tentang ini. Kira-kira kalau mau saya kirimkan ke penerbit A, ya disebut aja penerbit yang sedang kita hubungi, itu persyaratannya apa ya, secara teknis atau yang lainnya. Nah, kalau kita sudah menghubungi penerbit ya, atau sudah mengontak ke editornya atau timnya, maka silakan saran-saran, masukan, usulan dari penerbit tersebut kita patuhi. Kemudian kita lihat lagi naskah kita yang sudah kita tulis itu, kita baca ulang lagi, kira-kira agar menyesuaikan dengan selera dari penerbit. Karena kita nggak bisa menutup mata bahwa yang namanya penerbit buku itu juga tetap bisnis ya, kaitannya dengan bisnis. Tidak semata-mata sekedar menerbitkan. Mereka jelas memikirkan untung rugi, mereka punya karyawan, punya biaya operasional dan sebagainya. Sehingga tidak akan asal menerbitkan satu buku. Meskipun tentu ada hal-hal yang lain ya, misalnya oh ini naskahnya bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan kriteria penerbit, tidak sesuai dengan visi misi penerbit, itu saya kira ya agak susah juga ya. Baik, jadi yang kelima tadi, kontak penerbit itu penting, kita ngobrol dulu dengan sang editor atau redakturnya. Kemudian yang keenam, setelah kita olah naskah itu sesuai dengan syarat-syarat, sesuai dengan kriteria satu penerbit yang sudah kita tuju, ya sudah segera kita bismillah kirimkan naskah terbaik kita ke penerbit tersebut. Tentu yang namanya mengirim naskah itu kirim via email misalnya, itu ada semacam istilahnya ya, etika ya, bukan basa-basi tapi etika. Etikanya ya kita bikin surat pengantar seperti itu di email itu, misalnya kepada yang terhormat siapa gitu. Terus sampaikan maksudnya. Kemudian kita lampirkan naskah kita itu di attachment ya, di attachment file. Ya sudah, bismillah kita kirim. Nah, kemudian ini masih masalah etika. Setelah kita kirim, mungkin kita kasih waktulah beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Kita tunggu jawaban. Biasanya ada penerbit yang beberapa hari kemudian merespon, terima kasih naskah sudah kami terima, selanjutnya akan kami pelajari. Kami akan kasih info mungkin 1-2 bulan ke depan terkait diterima atau ditolaknya naskah itu. Ada juga yang tidak memberi kabar sudah diterima, tapi langsung nanti sekian lama, 1 bulan, 2 bulan misalnya, kemudian naskah sudah kami terima dan sudah kami pelajari, misalnya layak diterbitkan, atau mohon maaf kami belum bisa menerbitkan, misalnya seperti itu nanti setiap penerbit berbeda-beda. Nah, langkah yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-8 ya, setelah kita mengirimkan naskah, maka kita harus berdoa, yaitu langkah terakhir. Kita ikhtiar sudah maksimal tuh, sudah maksimal, maka ya langkah terakhir kita berdoa, mohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar hajat kita dikabulkan. Karena kita sudah dari satu tahap demi tahap berikutnya sudah kita lalui, ya sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain dengan berdoa. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, itulah beberapa langkah yang perlu kita perhatikan atau agar naskah kita diterima, diterbitkan oleh penerbit mayor. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kita tentukan tema tulisan kita. Yang kedua, siapkan siapa target pembaca yang kita tuju atau segmennya. Yang ketiga, kita cari penerbit yang tepat dengan naskah kita. Yang keempat, pelajari karakter penerbit itu sehingga kita tidak salah kirim ya, nanti sia-sia kan. Yang kelima, kontak penerbit lebih dulu sebelum
kita mengirimkan naskah. Yang keenam, sesuaikan naskah dengan keinginan penerbit sesuai visi misinya. Yang ketujuh, langkah terakhir kita kirim naskah. Dan yang kedelapan, kita berdoa. Mudah-mudahan naskah yang sudah kita kirimkan diterima.